warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Dwi Hairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan secara singkat mengenai tragedi Santa Cruz, salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Tragedi ini terjadi pada 12 November 1991 di kota Dili, ibu kota wilayah Timur Timur yang saat itu masih berada di bawah pendudukan Indonesia. Ribuan warga Timur Timur melakukan sebuah prosesi damai untuk memperingati seorang pemuda pro kemerdekaan yang tewas sebelumnya. Saat prosesi berjalan menuju pemakaman Santa Cruz, para peserta membawa spanduk dan bendera pro kemerdekaan sambil dikawal oleh aparat keamanan. Namun, ketika mereka tiba di area pemakaman, pasukan keamanan Indonesia tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah massa yang menurut banyak saksi tidak bersenjata dan tidak melakukan provokasi. Akibat tindakan brutal tersebut, diperkirakan antara 75 hingga 200 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Peristiwa ini kemudian menimbulkan kecaman luas dari dunia internasional serta menjadi titik balik penting dalam perjuangan rakyat Timur Timur untuk meraih kemerdekaannya. Dalam Islam ada beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pertama adalah hak untuk hidup atau hifz an-nafs. Islam memandang kehidupan manusia sebagai sesuatu yang sangat suci. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32 bahwa barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Kedua adalah hak atas kebebasan dan kehormatan manusia atau disebut hifz al-ird dan hifz al-aql. Dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah menegaskan bahwa manusia telah dimuliakan di atas banyak makhluk lain. Artinya, setiap manusia berhak untuk dihormati dan tidak boleh diperlakukan secara hina atau kejam. Ketiga adalah hak atas keadilan atau al-adl. Rasulullah bersabda, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena di antara dia dan Allah tidak ada penghalang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Faktor penyebab dan dampak beberapa faktor saling berkaitan dan memperburuk situasi saat itu. Pertama, dari faktor politik. Ketegangan muncul akibat proses integrasi Timur Timur ke dalam Indonesia dan tuntutan sebagian masyarakat yang menginginkan kemerdekaan. Hal ini menciptakan tekanan politik yang tinggi di antara rakyat dan pemerintah. Kedua, faktor keamanan atau militer. Kehadiran aparat militer yang besar serta budaya kekerasan dalam menghadapi demonstrasi membuat potensi pelanggaran semakin besar. Bahkan, beberapa laporan menyebut bahwa tindakan aparat saat peristiwa Santa Cruz merupakan operasi yang terencana, bukan reaksi spontan. Ketiga, faktor sosial dan budaya. Kemiskinan, marginalisasi, serta anggapan masyarakat Timur Timur sebagai warga kelas 2 memperdalam rasa ketidakadilan. Demonstrasi yang saat itu merupakan bentuk akumulasi dari tekanan sosial yang sudah lama dirasakan. Keempat, faktor ekonomi. Ketimpangan kesejahteraan dan kontrol ekonomi oleh pemerintah pusat semakin memperburuk ketegangan dan menimbulkan rasa tidak puas terhadap kebijakan negara. Faktor-faktor ini saling berkaitan. Yang pertama, ketegangan politik memicu demonstrasi sosial. Aparat merespon secara represif dengan alasan keamanan, dan kondisi ekonomi serta budaya memperkuat kemarahan rakyat yang akhirnya dibalas dengan kekerasan oleh aparat. Dampak dari peristiwa ini pun sangat luas bagi korban dan masyarakat lokal. Banyak yang tewas dan luka, menimbulkan trauma mendalam serta hilangnya kepercayaan terhadap negara dan hukum. Bagi masyarakat nasional, tragedi ini menjadi krisis moral dan menurunkan
legitimasi negara, terutama terhadap peran militer yang seharusnya melindungi rakyat, bukan menindasnya. Sementara di tingkat internasional, Indonesia mendapat kecaman keras dari berbagai negara karena dianggap melakukan pelanggaran HAM berat. Citra Indonesia di mata dunia memburuk, dan hal ini berdampak pada hubungan diplomatik serta kerjasama militer dengan negara lain. Dari sisi pemerintah, langkah utama yang harus dilakukan adalah menegakkan keadilan dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM. Selain itu, perlu dilakukan reformasi aparat keamanan agar benar-benar menghormati hak asasi manusia, serta memberikan pemulihan dan kompensasi bagi para korban dan keluarganya. Bagi masyarakat, penting untuk membangun kesadaran dan budaya menghargai martabat manusia, serta aktif mengawasi kinerja pemerintah agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan. Sementara itu, lembaga internasional berperan dalam mengawasi penegakan HAM secara global, serta memberikan dukungan bagi korban melalui advokasi dan bantuan kemanusiaan. Dalam refleksi Islam, kita diingatkan bahwa Islam menolak segala bentuk kezaliman dan menjunjung tinggi nilai adil atau keadilan, serta karamah al-ihsan, yaitu martabat manusia, menjaga hak hidup, hifdzun nafs, dan kebebasan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual bagi setiap manusia. Tragedi Santa Cruz menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keadilan kemanusiaan harus selalu dijaga di atas kepentingan politik maupun kekuasaan. Mungkin sekian sedikit mengenai tragedi Santa Cruz 1991 dan analisisnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.